Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Ati Muhammadan al-wasilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita senantiasa memuji kepadanya dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mengawali khutbah siang hari ini, saya mengingatkan, mengajak kepada kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran 102 yang selalu diingatkan oleh khatib ketika berkhutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, wa la tamutunna, dan jangan kau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya juga mengajak, mengingatkan, selama khutbah ini berlangsung, kita berusaha untuk bersabar, menjaga diri supaya tidak berbicara, supaya juga tidak tertidur. Karena dua aktivitas ini bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi nilai ibadah Jumat kita. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 126, Allah berfirman, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini adalah firman Allah, tetapi ini merupakan doa. Berarti ini adalah doa yang diajarkan langsung oleh Allah. Maknanya adalah Rabbana afrigh alaina sabron. Wahai Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran. Wa tawaffani, dan wafatkan aku musliman, dalam keadaan muslim. Dua-dua. Ini adalah dua perkara yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Itu saking pentingnya sampai Allah sendiri yang mengajarkan doa ini. Kita minta dua hal, supaya kita diberi kesabaran, yang kedua diwafatkan dalam keadaan Islam. Saya ulangi, kalimatnya adalah Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Al-A'raf 126. Pertanyaannya, kenapa gitu kan? Dua perkara ini sampai diajarkan langsung oleh Allah gitu, untuk dipanjatkan oleh umat manusia kepada Tuhan. Yang pertama, minta dilimpahkan kesabaran. Allahu Akbar. Sabar itu adalah
satu ibadah gitu ya, itu yang amat penting, yang amat mulia begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Al-Quran ya, itu setidaknya ya, saya temukan itu ada 3 ayat. Setidaknya loh, berarti bisa lebih. Yang menyebutkan bahwa kalau orang bersabar gitu, itu pahalanya surga gitu. Atau dengan kata lain, surga itu diperuntukkan bagi orang yang sabar. Atau dengan kata lain, kalau orang bersabar ketika di dunia, maka akan diberi pahala adalah surga. Wa jazahum bima sobaru jannatau wa hariro. Itu kalimat ada di surat Al-Insan. Dan mereka akan dibalas katanya oleh Allah dalam bentuk surga bima sobaru, karena kesabaran dia gitu maksudnya. Artinya karena dia sabar ketika di dunia, maka dibalas surga. Ini surat Al-Insan, ayat 12, nanti bisa dicek. Di surat lainnya ada kalimat, salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbadar, katanya. Dan keselamatan, kesejahteraan untuk kamu disebabkan karena kesabaranmu. Dan ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi ayat ini konteksnya adalah orang sudah masuk ke surga. Kemudian disambut, salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan untuk engkau bima sobartum, karena engkau telah mau bersabar gitu maksudnya. Ketika di dunia, fani ma'uk badar. Dan ini adalah tempat sebaik-baik tempat berakhir. Ulaika yuzauna bima sobartu ya. Ulaika yuzaunal ghurfata bima sobaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wassalama. Itu ada di surat Al-Furqan. Mereka itu katanya dibalas oleh Allah dengan tempat yang tinggi, yaitu surga, bima sobaru, karena kesabaran dia. Dan mereka disambut gitu kan, diberi penghargaan dan penghormatan. Ini seperti ayat. Jadi ketika orang sabar di dunia, maka Allah akan memberi pahalanya dalam bentuk surga. Bima sobaru, karena kesabaran itulah kemudian kamu menjadi masuk ke surga. Berarti kalau kita mau masuk ke surga, itu implikasinya gitu. Caranya adalah hendaklah kita bersabar ketika di dunia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa bentuk-bentuk sabar gitu yang secara langsung diperintahkan oleh Allah? Ini menarik. Saya mencermati di dalam Al-Quran, itu kalimat yang diawali dengan bersabarlah gitu maksudnya. Fasbir, maka bersabarlah. Atau wasbir, maka bersabarlah. Pertama, di dalam surat Luqman, itu ada kalimat wasbir alama asobaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Artinya kita ini mendapatkan sesuatu begitu, entah itu badan secara fisik, entah itu harta kekayaan, entah itu sakit, entah itu sehat, entah tampilan fisik yang ganteng, entah yang kurang, apapun. Semua yang menimpa kepada kita, gitu maksudnya. Kata Allah apa? Wasbir alama asobaka. Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kepadamu. Terkadang ketika kita ditimpa gitu, hal yang menyenangkan, kita bersenang-senang gitu. Tapi terkadang ketika kita ditimpa yang tidak menyenangkan, kemudian menggerutu, gitu. Kemudian marah-marah, kemudian jengkel, kemudian berpikir negatif. Itu artinya belum sabar. Jadi perintah ya, bersabar itu dalam konteks hendaklah engkau bersabar terhadap apapun yang menimpa diri kita.
bentuk fisik kita, sakit kita, sehat kita, rezeki kita, jabatan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, istri-istri kita, semua adalah yang menimpa kepada kita. Gitu. Maka hendaklah bersabar dengan itu. Gitu. Satu. Yang kedua, di surat Qaf itu ada kalimat wasbir ala ma yakuluna. Surat Qaf itu. Fasbir ala ma yakuluna. Dan hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Kalimat ini ya, sebenarnya perintah kepada Nabi awalnya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi, fasbir, bersabarlah, alama yakuluna, terhadap apa yang mereka katakan. Siapa yang dimaksud? Orang kafir Quraisy dimaksudnya. Karena waktu itu ketika Nabi berdakwah, itu kalimat-kalimat, ucapan-ucapan kafir Quraisy itu sangat menyakitkan gitu maksudnya. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang memarahi, ada yang memfitnah, ada yang menyebut pendusta, ada yang menyebut pesihir gitu. Macam-macam kalimat dari kafir Quraisy. Maka Allah kemudian mengatakan, fasbir alama yakuluna, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Itu maksudnya. Nah tentu kalimat ini kan juga berlaku untuk kita hari ini. Terkadang nih, kita mendapati perkataan yang tidak enak, yang menyakitkan dari siapa? Macam-macam. Kadang-kadang dari istri, kalimatnya tidak enak, gitu maksudnya. Dari anak, atau dari suami, dari tetangga, dari atasan, dari bawahan, dari siapapun orang di luar kita. Terkadang kalimatnya, perkataannya menyakitkan. Berarti berlaku juga itu. Fasbir alama yakuluna, hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Yang ketiga, dalam Al-Quran ada kalimat apa? Fasbir li hukmi rabbika. Allahu Akbar. Dan hendaklah engkau bersabar terhadap ketetapan Tuhanmu. Li hukmi, hukmi itu bisa diterjemahkan ketetapan atau diterjemahkan hukum Tuhanmu. Gitu. Hukum itu berarti apa? Perintah, larangan, aturan, itu semua hukum, ketetapan itu. Termasuk kita ditetapkan sebagai orang kaya, itu pun ketetapan. Tapi Allah sudah menetapkan perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk saum, itu pun hukum dan ketetapan. Allah sudah melarang tidak boleh berzina, tidak boleh makan babi, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Itu semua adalah hukum-hukum Allah. Maka Allah mengajarkannya, fasbir li hukmi rabbika, hendaklah engkau bersabar dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah atau dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepadamu secara lebih luas. Sabar. Nah, yang menarik di Al-Qur'an itu juga ada kalimat apa? Fasbir sobron jamila. Allahu Akbar. Dan hendaklah engkau bersabar dengan kesabaran yang cantik, kesabaran yang indah. Apa yang dimaksud? Kok disuruh bersabar tapi dengan kesabaran yang indah? Maksudnya, kalau kita bersabar, maka hendaklah kesabaran itu kesabaran yang membuat kita, atau kita jalani kesabaran itu dengan apa? Dengan gembira, gitu, dengan bahagia, dengan tulus, dengan ikhlas, itu maksudnya. Karena terkadang ada orang yang sabar tapi masih menggerutu gitu, masih jengkel, artinya belum indah gitu. Seharusnya sabar yang indah itu adalah sabar yang disertai dengan perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bahagia, itu maksudnya. Dan ini harus kita latih gitu. Karena perintahnya jelas. Fasbir sobron jamila. Ini ada di surat Al-Ma'arij. Nah, di ayat ini ada kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah, kuatkanlah kesabaranmu. Jadi kadang-kadang kita ini dihadapkan kepada sesuatu yang membuat kita sabar. Tapi kemudian, aduh, saya sudah nggak sabar. Kuatkanlah kesabaran. Begitu kurang lebih. Kemarin ada teman, sahabat, saudara yang mengatakan, saya sudah meminjamkan uang kepada seseorang. Sudah waktunya untuk kembali, tidak juga kembali.
Saya sudah tagih berkali-kali, tidak juga. Berkali-kali, tidak juga. Dengan berbagai cara, tidak juga. Gitu. Ya kalimat, terus saya harus apa kan? Ya, saya bilang, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Gitu. Ya kan kita sudah berikhtiar maksudnya. Sudah berikhtiar dengan berbagai cara, tapi belum berhasil. Berarti kan caranya adalah kuatkan kesabaran. Maka kalimatnya jelas, bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini adalah beberapa petunjuk ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk supaya kita bisa bersabar. Dan dalam konteks apa kita diminta bersabar oleh Allah. Dan seandainya itu sanggup kita lakukan, maka janji Allah adalah surga. Karena bima saubaru, dan engkau masuk surga karena kesabaranmu ketika kamu hidup di dunia. Yang kedua, doa yang diminta tadi apa? Wa tawaffani musliman, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini penting banget gitu maksudnya. Karena ada hadis mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim, katanya. Sesungguhnya baik buruknya sebuah amal itu bergantung kepada ujungnya. Jadi apakah kita ini orang baik atau tidak bergantung nanti waktu ujung kematian kita ini baik atau tidak gitu maksudnya. Karena boleh jadi kita sekarang baik, kita benar, kita bagus, tetapi ujungnya tidak bagus. Ya maka itulah kita gitu maksudnya. Maka baik buruknya seseorang bergantung kepada bagaimana ujungnya ketika dia mengakhiri kehidupan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Maka butuh kita mengakhiri hidup ini dengan cara kita sedang berserah diri kepada Allah. Itu yang maksud dengan wa tawaffani musliman. Wafatkan kami dalam keadaan muslim. Kenapa harus wafat dalam keadaan muslim? Karena perintahnya jelas tadi, surat Al-Imran ayat 102. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kata Allah kecuali engkau mati dalam keadaan muslim. Berarti kita harus bekerja keras. Sungguh-sungguh, serius, sistematik, supaya ketika kita mati dalam keadaan muslim. Dan salah satu cara ikhtiar kita supaya wafat dalam keadaan muslim adalah berdoa kepada Allah gitu. Maka Allah ajarkan doa ini gitu Mas. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Saking pentingnya doa ini sampai Nabi Yusuf pun berdoa seperti itu. Kita bisa lihat di surat Yusuf ayat 101. Kalau tadi kan Al-A'raf 126. Di surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf juga berdoa. Malah diawali dengan kalimat-kalimat yang indah. Robbi, wahai Tuhanku, fatiros samawati wal ar, engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Allah. Ditambah itu. Kata Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, katanya, engkau pencipta langit dan bumi, engkau pelindungku di dunia dan di akhirat, maka wafatkan kami dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami setelah itu bersama orang-orang yang soleh. Itulah kesuksesan yang sungguh-sungguh sukses. Ketika wafat dalam keadaan muslim, kemudian ketika di sana kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Maka hafalkan doa itu, Al-A'raf 126 dan Yusuf ayat 101, kemudian sampaikan setiap hari. Tidak ada satu hari pun kecuali di dalamnya kita memohon kepada Allah untuk dilimpahkan kesabaran dan diwafatkan dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa yakum bima fi minal wa taqabbal minkum wa tahwinahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang berbahagia, semoga Allah memberi kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk selalu melaksanakan amal-amal soleh sehingga akan mengantarkan kita untuk husnul khotimah, wafat dalam keadaan muslim. Yang kedua juga semoga Allah memberi kekuatan dan ilmu kepada kita untuk senantiasa sanggup berdoa dengan doa Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sehingga doa ini jika salah satunya saja dikabul, maka Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin.